perkenalkan, nama saya Saifullah dengan NIM 0578786773 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Jadi terdapat 5 era perkembangan, yaitu awal kemerdekaan, kemudian Republik Indonesia Serikat, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian Orde Baru, dan terakhir yaitu era reformasi. Yang pertama, di awal kemerdekaan, yaitu Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan tersemat utuh di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Namun kondisi instabilitas yang merupakan periode tersulit ekonomi dan politik domestik belum stabil. Sementara itu Belanda mencoba menjajah kembali Indonesia, namun berkat pengakuan internasional Indonesia berhasil bertahan dari agresi dan kemerdekaan Indonesia diakui, sehingga Belanda dipaksa keluar dari Indonesia dengan kesepakatan Perjanjian Renville. Di masa RIS, yaitu tahun 1949 sampai dengan 1950, hal ini terjadi karena Belanda melanggar Perjanjian Renville, sehingga memaksa Indonesia dan Belanda untuk menuju konferensi meja bundar yang memutuskan pembentukan Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Namun rakyat Indonesia menolak, terjadi demonstrasi besar-besaran karena pasal dan pembukaan Undang-Undang 1945 sempat diubah secara drastis. Karena penolakan itu, maka periode pemerintahan ini menjadi periode tersingkat dan RIS dibubarkan secara total dan bentuk pemerintahan Indonesia kembali menjadi NKRI. Pada era demokrasi terpimpin, yaitu sistem parlementer, tahun 1950 sampai dengan 1965, pasca bubarnya RIS, negara menggunakan undang-undang sementara, yaitu PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara, dan pada era ini juga Indonesia menggelar pemilu pertama tahun 1955 dengan sistem kabinet parlementer. Parlemen bertugas membuat undang-undang baru, undang-undang dasar baru, namun berujung dengan ketidaksepakatan dan jalan buntu politik yang membahayakan negara, sehingga Presiden mengambil langkah untuk mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah dasar negara dan undang-undang dasar beserta semua pasalnya dikembalikan secara murni ke rumusan awal sidang PPKI, yaitu 18 Agustus 1945. Kemudian pada era Orde Baru, Pancasila itu tampil sebagai instrumen mutlak, yaitu overpower, dengan buktinya adalah institusionalisasi negara, yaitu dengan adanya TAP MPR nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dan pembentukan Badan P7 pada tahun 1979 melalui Kepres nomor 10/1979. Selain hal ini adalah penyeragaman dan kewajiban, yaitu penataran P4 menjadi kewajiban mutlak seluruh warga negara dan syarat mutlak bekerja di pemerintahan. Selain itu, Pancasila juga menjadi asas tunggal. Seluruh partai politik dan ormas diwajibkan hanya mengadopsi Pancasila sebagai asasnya, sehingga analisisnya pada era ini Pancasila tidak lagi sebatas mengatur kehidupan tata negara, melainkan masuk terlalu jauh menjadi alat pembentuk moralitas individu yang mengatur segala urusan privat. Lanjut, pada awal reformasi, gejolak dan penolakan transisional, era kejatuhan Presiden Soeharto tahun 98 memicu gejolak politik ekonomi yang masif di seluruh penjuru negeri. Pada masa transisi ini, masyarakat memandang pendidikan Pancasila dengan sinis, menganggapnya murni sebagai warisan alat propaganda Orde Baru yang harus segera ditinggalkan. Merespon represi masa lalu, mata pelajaran wajib Pancasila sempat dihapuskan sepenuhnya dari kurikulum pendidikan nasional. Namun era reformasi modern, Pancasila menemukan kembali jati dirinya. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan meluncurkan 4 pilar kebangsaan sebagai identitas nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu juga ada penguatan kelembagaan modern. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun
2016. Kemudian juga pada tahun 2018 pembentukan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertujuan melakukan pembinaan dan pembelajaran di masyarakat untuk menguatkan Pancasila. Kesimpulannya yaitu dinamika dan daya tahan ideologi. Ya, Pancasila sudah diuji oleh waktu dan sejarah. Ya, terbukti tangguh tidak hancur oleh intervensi asing, era revolusi atau RIS, maupun krisis politik internal yang ekstrim. Kemudian bukan sekedar alat kekuasaan. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila dipaksakan sebagai instrumen kontrol mutlak yang menekan privasi pada era Orde Baru. Ia akan memicu resistensi perlawanan. Kekuatannya terletak pada penerimaan, bukan paksaan. Sehingga saat ini, melalui pendekatan P4 dan edukasi BPIP, Pancasila dikembalikan pada marwah sejatinya, bukan sebagai pengekang warga, melainkan sebagai kompas pemersatu bangsa untuk masa depan. Dan kesimpulannya adalah Pancasila bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan kompas penunjuk arah untuk masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.